Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, my name is Rizura Nuraziza dengan NIM 021221122. Di sini saya akan membahas chapter 9, yaitu Introduction to Economic Fluctuation. Nah, di sini bahasannya meliputi yang pertama ada the fact about business cycle, yang kedua time horizon in macroeconomics, yang ketiga aggregate demand, yang keempat aggregate supply, dan yang kelima stabilization policy. Nah, di sini kita akan membahas pertama itu the fact about the business cycle. Ya, di sini kita akan membahas pertama-tama tentang gambar pertama, yaitu real GDP growth in the United States. Nah, jadi pada gambar pertama ini kita dapat melihat pada bagian sini tuh stage change from 4 quarters earlier, dan di sini yaitu tahunnya. Nah, yang bagian sini tuh real GDP growth rate, dan sini average growth rate. Jadi kalau bagian sini tuh real GDP. Jadi maksud dari gambar satu ini apa? Jadi gambar 91 ini menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto atau biasa disebut GDP atau PDB real dari tahun 1970 hingga 2005. Harusnya 2009 di sini. Nah, jadi garis horizontal menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3%, per tahun selama periode tersebut. Nah, Anda dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu stabil, terkadang berubah menjadi negatif. Jadi naik turun begini. Jadi area yang berbayang di sini tuh yang bagian ini pada gambar menunjukkan periode resesi. Arbiter resmi untuk menunjukkan awal dan akhir resesi adalah National Bureau of Economic Research atau NBER, sebuah kelompok penelitian ekonomi nirlaba. Nah, jadi jadi di sini NBER. Nah, sebuah kelompok penelitian ekonomi nirlaba. Jadi Komite Penentu Siklus Bisnis atau NBER ini, di mana penulis buku ini pernah menjadi anggota, memilih tanggal dimulainya setiap resesi yang ini ya tadi, resesi yang garis-garis begini. Resesi yang disebut puncak siklus bisnis dan tanggal berakhirnya yang disebut palung siklus bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas gambar yang kedua atau figur 9.2. Nah, jadi figur 9.2 ini yang pertama ada bagian A, growth in consumption, yang kedua growth in investment. Nah, jadi gambar 9.2 ini menunjukkan pertumbuhan dalam komponen utama, growth in consumption and investment dari PDB konsumsi, yaitu pada panel A, dan investasi pada panel B. Pertumbuhan keduanya ini mengalami penurunan selama resesi yang garis-garis tadi ya yang kita bilang. Namun perhatikan skala sumbu vertikal mereka. Skala sumbu vertikalnya investasi jauh lebih bergejolak daripada konsumsi selama siklus bisnis. Nah, jadi ketika ekonomi mengalami resesi, rumah tangga merespon penurunan pendapatan mereka dengan mengurangi konsumsi. Nah, ini konsumsi, tetapi penurunan pengeluaran untuk peralatan bisnis, struktur, perumahan baru, dan persediaan jauh lebih signifikan. Jadi dapat dilihat bahwa growth di investment ini jauh lebih signifikan daripada consumption. Nah, dapat dilihat sini penjelasannya. Terus setelah itu ada yang ketiga, unemployment. Kita akan membahas figur 9.3 tentang unemployment. Jadi, unemployment rate-nya ini yang pink-pinknya ini. Percentage labor first dan year-nya. Jadi pada gambar 9.3 ini menunjukkan tingkat pengangguran dari tahun 1970 hingga 2009. Bagian sini harusnya 2009 ya. Dengan area berbayang yang mewakili perwakilan resesi. Jadi ukuran pasar tenaga kerja lainnya juga menunjukkan cerita yang serupa, misalnya lowongan kerja, seperti yang diukur dari jumlah ikan lowongan kerja di surat kabar, menurunkan selama resesi. Nah, secara sederhana, selama penurunan ekonomi ini, pekerjaan menjadi lebih sulit ditemukan. Nah, terus di sini kita akan membahas figur titik keempat, yaitu Okun's Law. Jadi dalam teori ekonomi dikenal istilah Okun's Law. Nah,
Hukum Okun atau Occam's yaitu hukum yang dikenalkan oleh Arthur Occam, yaitu penemunya, makanya disebut Occam's Law pada tahun 1962. Nah, untuk menguji secara empiris hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Occam ini menyatakan adanya hubungan negatif yang linear antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2%. Nah, atau lebih bahkan. Jadi sebaliknya 1% ini kenaikan pada output akan menyebabkan penurunan tingkat sebesar 1% atau kurang. Nah, jadi dapat dilihat pada figur 9.4, hukum Occam pada gambar ini adalah scatter plot dari perubahan tingkat pengangguran pada sumbu horizontal dan presentase perubahan PDB pada sumbu vertikal. Nah, menggunakan data ekonomi Amerika Serikat atau United States, setiap titik mewakili 1 tahun. Jadi titik-titik yang hijau ini mewakili 1 tahun. Ada 1984, 1951, dan sebagainya. Nah, jadi korelasi negatif antara variabel-variabel ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung berhubungan dengan pertumbuhan PDB atau biasa disebut GDP. PDB real yang lebih rendah dari biasanya. Nah, dalam scatter plot tersebut, jika melihat ke arah sumbu horizontal, ketika tingkat pengangguran naik, terlihat adanya pergeseran ke kanan. Nah, pergeseran ke kanan pada sumbu tersebut artinya ada peningkatan tingkat pengangguran. Nah, kemudian jika melihat ke arah sumbu vertikal, terlihat adanya pergeseran ke bawah. Sumbu vertikal ini terlihat ada pergeseran ke bawah yang artinya itu terjadi penurunan persentase pertumbuhan GDP atau pertumbuhan PDB real. Nah, selanjutnya sini ada rumus. We can be more precise about the magnitude of the Occam's law relationship. The line drawn through the scatter of point tells us that. Jadi sini ada rumusnya, percentage change in real GDP itu, rumusnya itu 3% dikurang 2 dikali change in the unemployment rate. Jadi berdasarkan gambar 9.4 yang tadi, yang slide tadi, jika tingkat pengangguran tetap sama, PDB real tumbuh sekitar 3%. Nah, ini 3%. Pertumbuhan normal dalam produksi barang dan jasa ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Selain itu, untuk setiap peningkatan 1% dalam tingkat pengangguran, pertumbuhan PDB real biasanya turun sebesar 2%. Oleh karena itu, jika tingkat pengangguran naik dari 5 menjadi 7%, maka pertumbuhan PDB real ini akan menjadi. Jadi kita dikasih lihat sini contohnya. Jadi persentase perubahan PDB real, percentage change in real GDP, itu sebesar 3%, rumusnya 3% ya cocok dikurang 2 dikali change in the unemployment rate. Jadi change in the unemployment rate misalnya dari 5 naik menjadi 7, maka ditulis 7% dikurang 5%. Nah, hasilnya menjadi minus 1%. Jadi dalam kasus ini hukum Occam menyatakan bahwa PDB atau GDP akan turun sebesar 1%, menunjukkan bahwa ekonomi sedang mengalami resesi. Nah, selanjutnya sini kita akan membahas lagi leading economic indicators. Jadi leading indicator yaitu variabel-variabel yang cenderung berfluktuasi sebelum terjadi perubahan secara keseluruhan dalam ekonomi. Nah, peramalan dapat berbeda karena para ekonom ini sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai indikator leading mana sih yang paling dapat diandalkan. Nah, jadi di sini dapat beberapa contoh atau beberapa indikator-indikator. Yang pertama ada rata-rata jam kerja pekerja produksi di sektor manufaktur. Terus ada juga jumlah klaim mingguan awal untuk asuransi pengangguran. Ada pesanan baru untuk barang konsumen dan disesuaikan dengan inflasi. Ada pesanan baru untuk barang modal mempertahankan non-pertahanan, ada indeks pengirim masuk, izin bangunan baru yang diterbitkan, indeks harga saham, perbedaan uang atau M2 disesuaikan dengan inflasi. Terus ada juga selisih suku bunga, yaitu perbedaan yield antara obligasi Treasury 10 tahun dan surat utang Treasury 3 bulan. Jadi, terus yang terakhir ada indeks harapan konsumen. Jadi, indikator ini yang ada di sini ini digunakan untuk meramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang, masa depan, seperti tingkat pengangguran, produksi, investasi, dan permintaan konsumen. Nah, para ekonom ini menggunakan data-data ini untuk membantu perusahaan dan pemerintah merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi perubahan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagian kedua, yaitu time horizon in macroeconomics. Nah, jadi how the short run and long run differ.
Nah, yang pertama, sebagian besar makroekonom menganggap perbedaan utama antara jangka pendek dan jangka panjang itu adalah perilaku pada harga. Jadi, pada jangka panjang, harga-harga itu cenderung fleksibel dan dapat merespon perubahan dalam penawaran dan permintaan. Nah, tetapi sayangnya pada jangka pendek, banyak harga itu terikat atau fix. Tidak bisa pada tingkat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, dia tidak bisa berubah, tidak fleksibel. Atau biasa ini terikat biasa dibilang juga fix. Jadi karena perilaku harga berbeda antara jangka panjang, jangka pendek, atau antara short run dan long run, berbagai peristiwa ekonomi dan kebijakan memiliki efek yang berbeda juga dalam jangka waktu yang berbeda pula. Nah, jadi kita akan membahas tabel 9.1. Jadi di sini tabel ini ada tentang the frequency of price adjustment. This table is based on answer to the question how often do the prices of your most important product change in a typical year. Ada frekuensinya dan percentage of firm. Nah, jadi di sini tuh ditanya seberapa sticky prices dan mengapa harga-harga tersebut sticky sih. Jadi dalam sebuah studi menarik, ekonom Alan Blinder ini pada tabel ini melakukan survei kepada perusahaan tentang keputusan penyesuaian harga perusahaan mereka. Nah, jadi pada tabel 9.1 pertama, harga-harga yang sticky adalah hal yang umum. Nah, jadi perusahaan-perusahaan biasanya melakukan penyesuaian harga sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kedua, terdapat perbedaan besar di antara perusahaan-perusahaan dalam frekuensi penyesuaian harga. Jadi sekitar 10% perusahaan mengubah harga lebih dari sekali dalam seminggu. Nah, dan jumlah yang sama mengubah harga kurang dari sekali dalam setahun. Jadi terdapat jelas perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas tabel 9.2, yaitu Theories of Price Stickiness. Jadi dapat dilihat di sini banyak banget teori-teorinya dan presentasinya. Nah, jadi tabel 9.2 ini menyajikan rangkuman-rangkuman teori yang digunakan untuk menjelaskan kekakuan harga atau stiffness of the prices, kekakuan harga perusahaan. Jadi setiap teori memiliki sejumlah pendukung dan penolak. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai teori berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda bergantung pada karakteristik industri tersebut. Dan kekakuan harga adalah, apa sih kekakuan harga itu? Jadi kekakuan harga adalah fenomena makroekonomi yang tidak memiliki penjelasan mikroekonomi tunggal. Kegagalan koordinasi menduduki posisi teratas di antara teori-teori tersebut. Coordination failure dapat dilihat di sini. Nah, yang menunjukkan bahwa koordinasi yang lebih baik dalam penetapan upah dan harga dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun, jika koordinasi tersebut sulit dicapai, kebijakan moneter yang aktif dapat digunakan untuk mengatasi resesi yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke bab ketiga, aggregate demand. Jadi, di sini kita dapat melihat, jadi apa sih aggregate demand itu atau apa sih permintaan agregat itu? Jadi aggregate demand atau permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Jadi dengan kata lain, kurva permintaan agregat memberitahu kita jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh orang pada tingkat harga tertentu nih. Nah, jadi ada di sini dalam teori kuantitas persamaan MF sama dengan PY digunakan. Jadi dalam teori kuantitas persamaan MV sama dengan PY. Jadi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar atau M, kecepatan perputaran uang atau V, tingkat harga atau P, dan di sini output atau Y. MV sama dengan PY. Jadi jika kecepatan perputaran uang konstan, persamaan tersebut menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar menentukan nilai nominal output yang merupakan hasil perkalian antara tingkat harga dan output. Tingkat harga dan output P dan Y. Nah, dalam bentuk lain, persamaan tersebut dapat ditulis sebagai M per P sama dengan dalam kurung M per P tutup kurung pangkat D sama dengan K per Y. Dalam bentuk, nah jadi di mana K ini merupakan parameter yang menggambarkan seberapa banyak uang yang ingin dimiliki oleh setiap individu untuk setiap dolar pendapatan. Nah, jadi asumsi kecepatan perputaran uang yang konstan setara dengan asumsi permintaan saldo uang real yang konstan per unit output. Dengan demikian, persamaan ini menyajikan hubungan antara penawaran dan permintaan saldo uang real dan perubahan dalam jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi tingkat harga atau output ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tabel figur 9. Kita akan membahas figur 9.5 yaitu the aggregate demand curve. Nah, di sini
Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara harga, prices, jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y. Kurva permintaan agregat ini digambarkan untuk nilai tertentu dari pasokan uang atau M. Kurva permintaan agregat cenderung menurun. Semakin tinggi tingkat harga, semakin tinggi P ini, maka semakin rendah tingkat saldonya atau M per P-nya. Dan oleh karena itu, semakin rendah juga jumlah barang dan jasa yang akan diminta atau Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas figur 9.6, gambar 9.6, yaitu shift in the aggregate demand curve. Jadi pada tabel A ini, pada bagian A ini ada inward shift in the aggregate demand curve, dan yang B itu outward shift in the aggregate demand curve. Jadi yang pertama, inward shift in the aggregate demand curve. Jadi perubahan dalam pasokan uang dapat menggeser kurva permintaan agregat kan. Nah, dalam panel A ini, penurunan dalam pasokan uang atau M ini mengurangi nilai nominal output atau PY untuk tingkat harga P tertentu dan output Y lebih rendah. Dengan demikian, penurunan dalam pasokan uang menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2 atau menggesernya itu masuk ke dalam atau ke kiri. Nah, yang kedua, bagian B ini dalam panel B, peningkatan dalam pasokan M atau pasokan uang meningkatkan nilai nominal output, yaitu nominal PY yang untuk tingkat harga P tertentu dan output Y lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan dalam pasokan ini menggeser kurva permintaan agregat AD1 ke AD2, yaitu keluar. Increase in the money supply shift the aggregate demand curve to the right. Jadi, kalau misalnya semakin tinggi peningkatan uang supply-nya ini, maka akan bergeser ke kanan dan akan bergeser ke kiri jika terjadi reduction in the money supply shift. Nah, jadi sebegitu penjelasannya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan keempat, aggregate supply. Nah, di aggregate supply ini, jadi di sini kita dapat melihat aggregate supply atau aggregate AS. Jadi aggregate supply ini didefinisikan sebagai hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkatan harga. Jadi karena perusahaan menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang atau dalam long run, tetapi harganya itu menjadi sticky atau menjadi fix dalam jangka yang pendek atau short run. Jadi hubungan penawaran agregat ini sebenarnya hanya tergantung pada jangka waktu antara short run atau long run. Nah, selanjutnya ada di dalam aggregate supply ini dikenal model klasik. Jadi model klasik ini menggambarkan bagaimana sih ekonomi berperilaku dalam jangka panjang atau dalam long run. Kita dapat memperoleh kurva penawaran agregat long run atau jangka panjang dari model klasik ini. Jadi kita harus ingat bahwa jumlah output yang diproduksi tergantung pada jumlah yang tetap dari modal dan tenaga kerja serta teknologi yang tersedia. Untuk menunjukkannya kita dapat menulis Y sama dengan F dalam kurung K garis atas kali L garis atas tutup kurung sama dengan Y garis atas. Nah, jadi kita harus membahas bagian figur 9.7. Nah, di sini merupakan the long run aggregate supply curve atau biasa disebut dengan long run aggregate supply LRAS. Nah, jadi dalam jangka panjang atau dalam long run, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja dan oleh teknologi yang tersedia, tidak bergantung pada tingkatan harga. Jadi kurva penawaran agregat jangka panjang ini semestinya berbentuk vertikal. Selanjutnya kita akan membahas figur 9.8 yang merupakan di mana penjelasan itu pengurangan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD1 ke AD2. Nah, equilibrium ekonomi bergerak dari titik A ke titik B nih. Dapat dilihat kan dari AD1 ke AD2. Nah, jadi equilibriumnya itu dari titik A berpindah ke titik B. Jadi karena kurva penawaran agregat vertikal dalam jangka panjang ini LRAS-nya ini vertikal, maka pengurangan permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tetapi tidak mempengaruhi tingkat outputnya sama sekali. Selanjutnya ada figur 9.9 yaitu shift in aggregate demand in the long run. Short run, harusnya di sini short run ya. Harusnya short run. Maaf. Jadi short run aggregate supply atau SRAS. Nah, jadi dalam jangka pendek, harusnya di sini short run bukan long run. Jadi dalam jangka pendek, situasi di mana semua harga di pasar tetap tidak berubah. Jadi kurva penawaran agregat jangka pendek ini akan bersifat horizontal karena harganya tidak akan berubah. Harganya ini bersifat sticky, bersifat fix.
karena dalam jangka pendek atau dalam jangka short run. Jadi artinya perubahan dalam permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat output tetapi tidak akan mempengaruhi tingkat harga. Nah, jadi dalam situasi ini, produsen tidak merespon perubahan harga dan tingkat produksi akan tetap konstan dalam jangka pendek, dalam jangka short run. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kita akan lanjut ke figur 9.10. Nah, di 9.10 ini. Jadi, di 9.10 ini ada di sini penjelasannya. Yang pertama, in the short run when prices are sticky. Nah, jadi penurunan dalam pasokan uang menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD1 ke AD2. Nah, kesetimbangan ekonomi ini bergerak dari titik A ke titik B karena kurva penawaran agregat bersifat horizontal. Penurunan permintaan agregat mengurangi tingkat output, tapi tidak mempengaruhi harga sama sekali. Jadi, artinya ketika pasokan uang berkurang, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah. Ini menyebabkan pergeseran titik kesetimbangan ekonomi dari titik A ke titik B nih. Nah, dalam jangka pendek atau dalam short run, karena kurva permintaan agregat bersifat horizontal, penurunan permintaan agregat akan mengurangi tingkat output. Nah, jadi hal ini akan memiliki dampak langsung terhadap tingkat output dalam jangka pendek. Jadi, di sini kita akan membahas figur 9.11, yaitu long run equilibrium. Nah, dapat dilihat di sini ada prices level atau P di bagian sini dan income output atau Y di bagian sini. Nah, di sini ada LRAS atau long run aggregate supply yang merupakan garis vertikal dan garis horizontalnya yang yaitu SRAS. Nah, jadi di bagian titik ini adalah long run equilibrium yang akan kita bahas. Jadi pada jangka panjang atau pada long run, ekonomi berada pada titik pertemuan antara kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Nah, karena harga telah menyesuaikan diri pada tingkat ini, Nah, jadi karena harga telah menyesuaikan diri pada tingkat ini, kurva penawaran agregat jangka pendek akan melintasi titik ini juga. Nah, jadi artinya bagian ini. Jadi artinya dalam jangka panjang, ekonomi berada pada titik pertemuan antara kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Nah, pada titik ini harga telah menyesuaikan diri sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek juga melintasinya. Dalam kondisi ini, keseimbangan jangka panjang ini tingkat harga, tingkat output, dan tingkat kesempatan kerja telah mencapai tingkat yang sesuai dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan sehingga mencapai titik equilibrium. Nah, selanjutnya kita akan membahas figur 9.12 yaitu a reduction in aggregate demand. A reduction in aggregate demand yang dimana artinya pada figur ini, pada gambar ini, ekonomi awalnya berada dalam keseimbangan jangka panjang pada titik A nih. Namun, karena penurunan dalam permintaan agregat mungkin disebabkan oleh penurunan pasokan uang, menggeserkan ekonomi dari titik A ke titik B. Nah, di mana output berada di bawah tingkat alaminya. Jadi akibat penurunan permintaan ini, harga turun sehingga ekonomi secara bertahap pulih dari resesi dan bergerak dari titik B ke titik C. Nah, proses ini menunjukkan adanya perubahan dalam output dan harga dalam jangka pendek untuk mencapai kembali keseimbangan dalam jangka panjang dalam LRAS. Ini penjelasannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan 5, stabilization policy, pembahasan terakhir. Nah, jadi kita akan membahas tentang demand shock, supply shock, and stabilization policy. Jadi kita harus tahu apa sih demand shock itu. Jadi demand shock adalah perubahan tiba-tiba atau perubahan secara mendadak yang signifikan dalam permintaan agregat di suatu ekonomi. Dampak demand shock ini adalah terjadinya pergeseran yang tiba-tiba dalam tingkat permintaan barang dan jasa dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat produksi, harga, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, terus ada supply shock. Jadi apa sih supply shock itu? Jadi supply shock adalah perubahan tiba-tiba dan signifikan dalam penawaran agregat di suatu ekonomi. Nah, dampaknya adalah pergeseran yang tiba-tiba dalam tingkat penawaran barang dan jasa dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi harga, tingkat produksi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, terakhir ada stabilization policy. Jadi, stabilization policy itu kebijakan stabilisasi merujuk pada upaya pemerintah untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi dan mencapai stabilitas ekonomi. Nah, tujuan utama dari kebijakan stabilisasi adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengendalikan inflasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan menerapkan kebijakan stabilisasi yang efektif,
pemerintah berusaha mencapai stabilisasi ekonomi jangka panjang dan mengurangi dampak negatif dari fluktuasi ekonomi yang tidak terkendali. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas figur 9.13, yaitu an increase in aggregate demand. Jadi, penjelasannya. Jadi, arti dari figur 9.13 ini adalah ekonomi awalnya berada dalam keseimbangan jangka panjang pada titik A ini, titik A nih. Namun, peningkatan dalam permintaan agregat mungkin disebabkan oleh peningkatan kecepatan perputaran uang atau sebagainya akan menggeser dari A ke B. Nah, di mana output berada di atas tingkat alaminya. Nah, akibat kenaikan ini, harga naik sehingga output secara bertahap kembali ke tingkat alaminya, itu dan ekonomi akan bergerak dari titik B ke titik C. Maka mereka bergerak dari B ke C, A ke B, B ke C. Proses ini menunjukkan adanya perubahan dalam output dan harga dalam jangka pendek untuk mencapai kembali keseimbangan jangka panjang, equilibriumnya ya. Nah, selanjutnya kita membahas figur 9.14, yaitu a net first supply shock. Jadi apa sih arti dari figur 9.14 ini? Jadi arti dari figur 9.14 ini yaitu guncangan penawaran yang merugikan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga. Jadi jika permintaan agregat tetap konstan, ekonomi akan bergerak dari A ke B yang mengakibatkan stagflasi kombinasi antara peningkatan harga dan penurunan output. Namun, seiring harga turun, ekonomi kembali ke tingkat output alaminya, yaitu pada titik A. Nah, proses ini menunjukkan adanya perubahan dalam harga dan output dalam jangka pendek akibat guncangan penawaran atau adverse supply shock yang merugikan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada accommodating an adverse supply shock pada figur 9.15. Nah, arti dari 9.15 ini apa sih? Jadi, 9.15 ini memiliki arti bahwa untuk mengatasi guncangan penawaran yang merugikan, Federal Reserve atau FED dapat meningkatkan permintaan agregat agar terjadi pemeliharaan tingkat output. Ekonomi bergerak dari titik A ke titik C nih. Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi, yaitu tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Nah, jadi dalam jangka pendek ini, peningkatan permintaan agregat dapat membantu menjaga tingkat output yang lebih tinggi, tetapi dalam jangka panjang atau dalam long run, efeknya akan termanifestasi dalam tingkat harga yang lebih tinggi. Nah, sekian. Rasa kita sudah membahas semua tentang chapter 9 ini. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.